وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula walalabasna 'alaihim ma yalbisun. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajula walalabasna 'alaihim ma yalbisun. Walau dan sekiranya dan seandainya dan apabila boleh, ja'alnahu kami menjadikannya, nya apa itu? Rasulullah. Dan kalau dan apabila kami atau andaikan kami menjadikan Rasul itu malakan, malaikat. Andaikan kami jadikan Rasul itu dari bangsa malaikat, laja'alnahu pasti kami jadikan dia siapa maksudnya? Oh, bukan. Malaikat. Ya. Pasti kami jadikan dia jika kami menjadikan Rasul itu dari bangsa malaikat atau seorang malaikat, pasti kami jadikan malaikat itu rojulan, seorang laki-laki. Jika kami menjadikan Rasul itu dari kalangan malaikat atau dari malaikat, pasti atau tentu kami menjadikan malaikat itu berupa seorang laki-laki. Walalabasna dan pasti kami serupakan. Kurang begitu pas ya terjemahan di situ. Ada yang terjemah yang lain mungkin? Pasti kami menjadikan keraguan. Nah, ini agak mendekati ini. Labasa itu sebetulnya berarti menutup, arti dasarnya itu, atau arti menutup sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang baik. Libas berarti pakaian, jadi menutupi sesuatu maksudnya. Dan pasti kami tutupi, begitu. Dan pasti kami tutupi. Terkait sama sebelumnya kan? Sebelumnya bagaimana itu? Tentang apa kemarin tuh? Mengapa tidak diturunkan saja kepada malaikat untuk mendampingi Muhammad, kira-kira gitu. Nah, kalau kami turunkan malaikat kepada Muhammad atau mendampingi Muhammad, wahai manusia, ini di sampingku ini, orang di sampingku ini adalah Rasulullah, kira-kira begitu ya, di ayat yang ke-8. Maka tentu selesailah urusan itu. Kemudian mereka tidak akan diberikan tangguh. Nah, kalau dengan diturunkannya malaikat kemudian mendampingi Muhammad, kemudian malaikat itu berkata, wahai manusia, orang di sampingku ini adalah Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ternyata tetap saja mereka ingkar. Maka selesailah urusannya. Ya langsung sudah azab akan turun. Karena sunnatullahnya apabila mereka meminta bukti kemukjizatan,
dari Allah, misalkan permintaannya dipenuhi, permintaan aneh-anehnya itu dipenuhi, sebagaimana dahulu tentang kasus Al-Maidah atau kasus-kasus yang lain seperti kaumnya Nabi Lut dan lain-lainnya ya, atau kaumnya Nabi Nuh supaya mendatangkan azab atau supaya apa begitu ya selesailah urusannya. Kalau meminta kemukjizatan kemudian tetap ingkar, maka akan dibinasakan oleh Allah, maka akan langsung dibinasakan. Nah, pada ayat ini, kalau kami jadikan Rasul itu dari bangsa malaikat, tentu kami jadikan dia seorang laki-laki, dan pasti atau tentu hal itu akan membuat mereka, atau tentu kami tutupi, atau tentu kami, terjemahnya wangi tadi dibuat ragu-ragu ya. Sebelumnya udah ragu-ragu juga itu sihir. Kalau diturunkan Al-Quran berupa tulisan langsung dari langit, mereka menyaksikan turunnya Al-Quran itu berupa sebuah buku tebal gitu, turun dari langit perlahan-lahan kayak di film-film mungkin. Mereka saksikan sendiri. Kemudian setelah sampai di bumi mereka sentuh dengan tangannya, mereka bisa baca juga, mereka akan mengatakan, itu adalah sihir yang nyata. Andaikan begitu. Nah, padahal itu tidak dikabulkan sama Allah. Nah, kenapa Allah kok tahu? Ya, karena Allah Maha mengetahui. Kalau nggak tahu ya bukan Tuhan namanya. Nah, kenapa kok nggak dikabulkan sama Allah permintaan-permintaan mereka ini tentang turunnya Al-Quran atau berupa tulisan di atas kertas, kemudian malaikat yang mendampingi Muhammad tadi dikabulkan? Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki kebinasaan bagi umat Muhammad. Allah tidak menghendaki umat Nabi Muhammad itu binasa. Ya, salah satu hikmahnya adalah karena Rasulullah itu adalah Nabi yang terakhir. Mungkin juga bisa ditadaburi atau diambil hikmahnya. Allah tidak berkehendak Rasulullah diutus kepada umat yang akan dibinasakan. Kenapa? Permintaan mereka yang aneh-aneh tidak dikabulkan oleh Allah. Permintaan supaya didampingi malaikat, kemudian menemani Nabi Muhammad menyampaikan risalah, langsung nerima dari malaikat, kemudian tulisan di atas, nggak dikabulkan sama Allah. Nah, pada ayat ini andaikan Allah jelaskan, andaikan diturunkan Rasul itu dari malaikat, atau permintaan mereka juga sebenarnya ya gak usah manusia biasa, sudahlah Rasul itu dari malaikat saja gitu. Tentu kami akan membuat mereka ragu-ragu. Kita teruskan dulu. Alaihim, atas mereka, ma yalbisun, apa yang menyerupai wujud mereka. Sebetulnya mendekati semua pengertiannya, cuman beda-beda. Ada pengertian yang lain di situ. Sebagaimana mereka ragu. Ini malaikat beneran atau manusia? Kira-kira begitu loh. Andaikan kami penuhi permintaan mereka, yaitu Rasul itu ya jangan manusia begitu. Rasul itu mestinya dari malaikat. Kan begitu ya tafsir dari ayat yang kemarin. Maka tentu kami jadikan malaikat itu berwujud seorang laki-laki begitu. Itu wujud yang terbaik di muka bumi ya, yang bisa tampak oleh mata kita. Sebenarnya mereka orang-orang kafir ini meminta sesuatu yang mereka tidak tahu sebetulnya. Minta malaikat, memangnya mereka tahu malaikat itu kayak apa? Kan tidak tahu begitu. Malaikat itu kayak apa sih gitu. Istilahnya kalau bahasa kita itu angger jeplak gitu, langger ngomong aja.
sebenarnya mereka nggak tahu malaikat itu kayak apa, kemudian ya nggak tahu apa-apa sebetulnya tentang malaikat. Oleh karena itu kita diperintahkan kepada malaikat itu untuk beriman saja bahwa Allah itu punya makhluk yang berupa malaikat begitu. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, gak bisa kita saksikan secara sunnatullah begitu. Bisanya kita mengimani. Nah, kalau ditampakkan maka akan terjadi mudarat kepada manusia. Allah itu sudah memberikan yang terbaik sebenarnya. Diperintahkan beriman saja pada hal-hal yu'minuna bil ghaibi, itu ciri-ciri yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Semua yang gaib kita imani, baik itu berbentuk malaikat ataupun jin ataupun yang lain-lain begitu. Bukan berarti yang tidak tampak itu enggak ada. Banyak sebetulnya bisa kita buktikan sesuatu yang tak tampak tapi kita mengakuinya. Misalnya apa? Misalnya pulsa begitu. Itu wujudnya kayak apa sih pulsa itu? Tapi kita akui itu. Kemudian kayak katanya ada arus listrik begitu dalam yang mengalir dalam kabel tuh. Ya kayak apa wujudnya nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Tapi kita akui kalau arus listrik itu ada. Ya kalau nggak percaya dialirkan di dalam kabel itu arus listrik, kemudian kita pegang, ya kesetrum lah kita gitu. Dan yang paling gaib dari yang gaib itu adalah Allah Rabbul Alamin begitu. Nah, kepada malaikat ini sejatinya kita hanya diperintah untuk beriman, bukan terus diminta-minta begini supaya menjadi rasul yang tampak di hadapan mereka, tampak oleh panca inderanya, bisa disentuh, kemudian bisa dilihat begitu. Maunya mereka seperti itu. Sebenarnya kalau Allah mengizinkan bisa saja sih, hanya saja akan membawa mudarat. Dulu diriwayatkan bahwa Hamzah paman Rasulullah ingin melihat malaikat, sebetulnya sudah tidak bolehin sama Rasulullah, tapi wes ngayelai kepingin lihat. Nah, ketika mau ditampakkan, kaget dianya, pingsan begitu, untung aja gak meninggal begitu. Rasulullah sendiri tampak malaikat atau bisa melihat malaikat Jibril, padahal ini seorang Rasul ya, bisa melihat malaikat hanya dalam 2 kesempatan, itu dalam wujudnya yang asli, hanya dalam 2 kali kesempatan saja. Kalau tidak salah ketika di Gua Hiro, kalau nggak salah ini, kemudian Rasulullah menjadi ketakutan dan pulang, turunlah surah Al-Muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangkit. Kemudian diselimuti oleh Khadijah karena ketakutan itu. Rasulullah sendiri ketakutan ketika tampak kepada wujud malaikat Jibril yang asli. Kemudian ketika juga peristiwa Isra Mi'raj, ketika malaikat Jibril itu tidak bisa mengantarkan lagi ke Sidratul Muntaha atau kepada Allah gitu, sudah gak sanggup lagi, karena kalau diteruskan mengantar Rasulullah maka niscaya malaikat Jibril itu akan hancur begitu. Kalau nggak salah udah kita dengarkan kemarinnya dari audio itu, ketika menampakkan diri dalam wujudnya yang asli itu memenuhi ruangan di antara langit dan bumi. Tertutuplah ruangan di antara langit dan bumi, saking besarnya. Sayapnya ada 600 sayap, kayak apa ya wujudnya kayak gitu itu. Itu hanya perwakilan kata-kata saja sebetulnya. Ya sudahlah, kok nggak usah minta yang aneh-aneh gitu. Sejatinya orang-orang kafir ini tidak mengerti malaikat itu. Ngertinya cuman manusia begitu. Akalnya itu loh hanya sampai membayangkan wujud manusia begitu. Oleh karena itu, kalaupun malaikat itu ditampakkan kepada manusia, pasti akan kami jadikan
malaikat itu seorang laki-laki begitu. Karena makhluk terbaik di muka bumi itu adalah manusia. Dan di antara manusia yang terbaik itu adalah laki-laki. Ya gak mungkin ditampakkan dalam wujud perempuan lah. Akan ditampakkan dalam wujud laki-laki. Sebagaimana pernah ditampakkan kepada kejadian-kejadian sebelumnya. Pada waktu mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian pada waktu mendatangi Maryam di Baitul Maqdis, itu berwujud laki-laki, begitu, laki-laki yang sempurna. Tapi ya ini ya beda sama manusia, karena dia berupa malaikat ya tentu saja beda gitu, sifatnya pasti beda. Mau dikasih makan ya nggak dimakan, orang nggak punya nafsu begitu. Kalau kita kan ingin makan, ingin ini, ingin itu manusia namanya. Itu hanya wujudnya saja diserupakan laki-laki, tapi nggak bisa kayak manusia seutuhnya. Nah, dia nggak dikasih makan ya didimin aja, ini apa? Nggak ada nafsu sama sekali, nggak ada keinginan. Itulah malaikat. Nafsu itu keinginan ya, keinginan diri, hawa nafsu. Itu adanya di manusia saja itu. Pernah juga mendatangi Rasulullah. Ya, ketika malaikat ini menerangkan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Yang waktu itu berkumpul dengan para sahabat. Sampai-sampai lututnya sampai menempel kepada lutut Rasulullah. Itulah diserupakan dengan seorang laki-laki agar nalarnya manusia itu nyampe begitu. Walalabasna alaihim ma yalbisun. Tentu kami akan meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. Nah, kalau malaikat itu tampak ke dalam wujud seorang manusia, yaitu manusia atau berupa seorang laki-laki, ya pasti mereka akan ragu lagi, iya kan? Ini malaikat atau manusia ini? Begitu akhirnya, karena akal itu gak akan sampai. Itu sejatinya bukan masalah malaikat atau manusia yang menjadi utusan Allah. Sejatinya bukan itu masalahnya orang-orang kafir ini. Masalahnya adalah hati mereka tertutup oleh kesombongan. Itu masalahnya. Akar masalahnya di situ, bukan pada bukti-bukti mukjizat dari Rasulullah gitu loh. Bukan bukti-bukti kekuasaan Allah. Apapun bukti yang didatangkan oleh Allah, apapun peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah, maka semuanya tidak akan berguna bagi orang-orang kafir. Tidak akan berguna. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mau diingatkan atau tidak diingatkan, tetap saja mereka tidak akan percaya, begitu, tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena Allah sesungguhnya telah menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka, dan menutup penglihatan mereka, begitu. Sejatinya mereka itu tahu itu benar gitu, tapi karena hatinya sudah tertutup, tidak bisa merespon lagi dengan benar terhadap kebenaran itu. Ada saja alasannya kalau diingatkan. Intinya adalah mereka menolak kebenaran. Iya kan? Intinya di situ. Kenapa menolak kebenaran? Karena hatinya tertutup oleh kesombongan. Kan yang dinamakan sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itulah sombong. Kalau orang sudah dihinggapi oleh sifat seperti ini, ya sudah, maka hatinya akan terbungkus
Dia mendengar, telinganya akan tersumbat, matanya akan tertutup gitu. Meskipun mereka tahu itu benar, tapi tidak bisa mengakuinya, tidak bisa meresponnya, ngeyel aja atau ada saja alasannya. Begitu. Mereka meskipun melihat ini adalah Al-Quran, ini adalah kebenaran, Al-Quran tertulis di atas kertas, langsung turun dari langit, bisa mereka saksikan secara langsung dari langit ke bumi berupa sebuah buku, bisa mereka sentuh, tetap saja tidak akan bisa melihat kebenaran itu karena mata mereka sudah tertutup oleh kesombongan begitu. Nah, meskipun mereka sudah mendengar peringatan kebenaran, tetap saja mereka tidak bisa meresponnya. Ya, betapa banyak orang yang tinggal di dekat masjid tapi tidak bisa datang ke masjid. Apa mereka nggak dengar kalau ada adzan? Ya dengar lah. Ya, tapi kenapa kok nggak datang? Karena telinganya sudah tersumbat, sinyal-sinyal kebaikan sudah tertutup, sehingga meskipun mereka mendengar, mereka tidak akan bisa merespon lagi. Ingat-ingat, kalau sudah terhinggapi oleh penyakit ini penyakit hati namanya, maka meskipun didatangkan bukti-bukti mukjizat dari Allah, begitu, ditampakkan malaikat, kemudian didatangkan azab atau diingatkan dengan yang baik-baik, tetap saja gak bisa gitu. Orang kalau sudah hatinya tertutup itu. Nah, inilah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu sepanjang kita belajar dari Al-Fatihah sampai sekarang, rata-rata apa? Isinya sebagian besar atau hikmahnya atau ibrahnya sebagian besar adalah masalah penyakit hati, karena inilah yang akan kita perangi selama hidup kita ini. Selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, ya, sampai seumur hidup kita, melawan diri kita sendiri. Ini yang paling susah dalam hidup. Yang paling susah itu bukan menghafalkan Al-Quran, yang paling susah itu bukan mendengarkan pengajian, ya, atau melaksanakan sholat, bukan itu yang susah. Ya, yang paling susah adalah melawan diri kita sendiri, melawan kesombongan, melawan kecongkakan, melawan ya penyakit-penyakit hati lah, dengki, iri, benci, sombong, begitu. Itu yang paling susah dilaksanakan di dalam hidup sendiri, termasuk yang ngomong tentu saja ya. Semua manusia akan menghadapi ujian ini, diuji dengan dirinya sendiri. Nah, termasuk ayat ini. Ketika diturunkan malaikat berupa seorang laki-laki, dan tentu akan diserupakan seorang laki-laki, mau diturunkan dalam wujud apa malaikat itu? Kalau dalam wujud yang asli, tentu mereka tidak akan nyaman, bahkan akan lari ketakutan. Ketika begitu, maka risalah itu tidak akan sampai. Begitu, tidak akan sampai kepada mereka. Loh, orang mereka takut dan lari ketika melihat wujudnya malaikat. Ketika diserupakan seorang laki-laki, maka mereka jadi ragu, loh ini malaikat atau manusia begitu. Mau diserupakan hewan gitu, tambah lagi mereka gak akan percaya. Apalagi hewan gak bisa ngomong lagi. Jadi intinya bukan dalam hal itu sebetulnya. Intinya adalah karena hati mereka yang tertutup oleh kesombongan. Udah gak bisa lagi kebenaran itu masuk. Tapi meskipun begitu, tetap orang-orang seperti ini harus diberi peringatan. Ya, itulah tugas kita. Bukan memaksakan, sekali lagi ya. Hanya diberi peringatan saja. Inilah ayatnya singkat, tapi maknanya luar biasa ini ya. Jadi kalau sudah seperti ini, maka sudahlah, tidak akan berguna semuanya. Mau mukjizat, mau azab, mau dikasih peringatan, siang dan malam, tetap saja tidak akan ada gunanya. Begitu. Nah, ingatlah ketika nenek moyangnya kesombongan, ya, adalah iblis. Ketika disuruh sujud kepada Adam, dia menolaknya. Padahal Allah sendiri yang memerintahkan. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Padahal aku loh yang memerintah.
kata Allah. Maka iblis pun menjawab, ya Allah, saya ini lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, kemudian dia engkau ciptakan dari tanah. Loh, ditanya begitu jawabnya malah lain. Karena apa? Karena hatinya sudah tertutup oleh kesombongan. Maka dilaknatlah iblis untuk selama-lamanya. Hati-hati dengan sifat ini. Hati-hati dengan diri kita ini. Karena tiap hari kita akan diuji oleh diri kita ya. Peperangan yang paling berat adalah peperangan melawan diri sendiri, kata Rasulullah. Baik, cukup lama ya ini, meskipun ayatnya pendek tapi penjelasannya agak lama. Monggo sebelum dilanjutkan dibaca biar nggak ngantuk ini ya. Ya, saya kira cukup ya. Itulah ayat yang ke-9 dari surah Al-An'am tentang pemastian dari Allah atau kepastian dari Allah jika permintaan mereka dipenuhi, yaitu meminta seorang malaikat agar menjadi rasul. Pasti mereka akan tetap ragu, nggak menyelesaikan masalah. Masalah yang terpentingnya adalah terus bagaimana agar mereka ini beriman, ya kan? Agar mereka itu mau mengakui kebenaran. Semuanya adalah dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mereka beriman, mereka pasti akan berubah. Kalau mereka mendapatkan hidayah, ya mereka akan berubah menjadi orang-orang yang beriman. Tapi dari diri mereka sendiri harus ada niatan, harus ada perjuangan untuk melawan diri mereka sendiri. Karena apa? Karena sejatinya kita diciptakan di dunia ini adalah untuk menjalani ujian. Itu sejatinya penciptaan kita tuh, untuk menjalani ujian. Ya, ujiannya apa? Ya, ujian melawan hawa nafsu. Ujian melawan hawa nafsu. Oleh karena itu fungsi dari nafsu itu pernah saya jelaskan kemarin adalah sebagai saringan, gitu, sebagai saringan. Barang siapa yang bisa melewati saringan hawa nafsu, maka dia akan sampai kepada Allah dengan selamat. Barang siapa yang tertahan oleh saringan nafsu, saringan keinginan, ya, maka dia akan menjadi ampas, ya, di atas saringan itu. Dan kalau sudah menjadi ampas, ya sudah dibuang, tak bermanfaat lagi. Manusia itu akan dibinasakan oleh Allah dan akan tentu saja tempat tinggalnya di neraka. Ya. Harus ada keinginan yang kuat untuk berubah. Nah, kalau tetap saja diingatkan, tetap saja nggak ada perubahan, nggak ada perjuangan dari dirinya sendiri. Padahal Al-Quran itu juga merupakan hidayah. Hidayah itu tidak mesti langsung tiba-tiba berubah. Ya kalau Allah mau sih bisa aja, gampang, ya kan? Tapi kalau manusia ini tidak ada niatan berubah, tidak ada perjuangan untuk berubah, ya tidak akan bisa selama-lamanya gitu. Kan hidup itu sudah ditetapkan sunnatullah oleh Allah, kan begitu. Orang lain itu hanya bisa mengingatkan saja, sudah, titik sampai di situ. Mengingatkan, kalau nggak mau ngeyel saja diingatkan, ya sudah, nggak usah dipaksa. Terserah dirinya mau diterima peringatan itu dengan baik, dijalankan sama berdoa kepada Allah supaya digampangkan untuk melawan hawa nafsunya, maka akan dibantu oleh Allah. Kalau sudah merasa benar sendiri, menolak peringatan kebenaran, kemudian meremehkan orang lain, aduh ya sudahlah, alamat itu sudah nggak akan bisa lagi begitu. Hati-hati dengan diri kita ini. Jadi di dalam kehidupan itu intinya sebenarnya adalah melawan diri sendiri. Ya, ibadah itu penting. Sholat itu wajib, zakat itu wajib, puasa itu wajib, ibadah yang wajib-wajib itu semuanya penting. Tapi meskipun ibadah itu terus-menerus kita lakukan, nilainya, kata salah seorang ulama terdahulu, adalah hanya 20% saja. Meskipun sudah tak berhenti siang dan malam. Selebihnya adalah nilai
yang berbentuk akhlak ya, yang berbentuk perjuangan hati atau berbentuk amalan hati, rendah hati, kemudian ikhlas, apalagi banyak itu ya, tidak ghibah, tidak sombong, tidak riya, tidak dengki, tidak iri, tidak benci dan lain-lainnya ya. Itu yang bernilai sangat besar ya. Oleh karena itu pernah ada dalam suatu riwayat hadis, ada orang ahli sorga kata Rasulullah. Orang-orang pada bertanya-tanya, sebetulnya orang ini amalannya apa ya? Kok bisa Rasulullah menyebut dia itu sebagai ahli sorga? Ternyata dibuntuti oleh sahabat itu, kemudian menginap di rumah orang ini selama 3 hari kalau nggak salah. Kemudian ternyata ketika menginap di rumahnya, si orang ini yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli sorga, sholat malam aja ndak. Ya, ketika subuh ya bangun kemudian sholat subuh, ditunggu lagi ya sholat duha juga enggak gitu. Ini sebetulnya orang sehari-harinya biasa-biasa aja, orang ini nggak ada kelebihan, kata sahabat yang mengintili tadi itu loh. Ditanya oleh sahabat tadi, mohon maaf Anda itu disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga, kira-kira Anda punya amalan apa? Saya perhatikan 3 hari ini amalan Anda biasa-biasa aja gitu, gak ada lebihnya apa-apa gitu. Ya orang itu bilang, saya gak punya kelebihan apa-apa, tapi saya punya amalan sebelum tidur, katanya dia memaafkan semua orang yang melakukan kesalahan kepadanya setiap sebelum tidur. Wah, ternyata itu loh. Hanya amalan itu saja. Sampai Rasulullah menyebutnya seperti itu. Tidak lain adalah amalan akhlak ya. Ini sudah cukup siang, saya percepat dengan membaca tafsir dari beberapa tafsir tentang ayat ini. Yang pertama dari tafsir Kemenak. Dan kalau kami jadikan Rasul itu seorang malaikat, tentu kami jadikan dia seorang laki-laki. Dan kalau kami jadikan dia seorang laki-laki, tentu kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Kalaupun Allah mengutus malaikat menjadi seorang rasul, tentu dia mengutusnya dalam bentuk manusia. Dan pasti kami jadikan dia berwujud laki-laki. Hal ini disebabkan karena manusia tidak akan dapat melihat malaikat dalam wujudnya yang asli. Pada akhirnya mereka pun akan mengatakan, ini bukan malaikat, ini hanya manusia biasa seperti kita. Dan ingatlah, malaikat itu hanya kenal hitam dan putih, tidak kenal abu-abu. Ini malaikat ya, karena ini sudah fitrahnya dan sifatnya malaikat. Kalau salah ya salah, benar ya benar, dan akan langsung dibalas oleh malaikat, akan langsung dibinasakan. Itu gak ada kalau kita kan mengingatkan terus kemudian dikasih kesempatan gitu. Malaikat ya enggak lah. Ini sedikit tambahan dari saya. Dan pada akhirnya mereka akan tetap ragu-ragu, karena sejatinya masalahnya bukan pada hal ini, bukan pada bukti kebenaran, tapi karena hati mereka yang telah tertutup oleh keingkaran dan kekufuran, keangkuhan dan kesombongan. Kesangsian dan keraguan akan timbul di dalam jiwa mereka dan tetap akan mendustakannya atau mendustakan malaikat itu sebagaimana mereka telah mendustakan Muhammad Rasulullah. Mereka pun tetap akan mengatakan bahwa Rasul itu haruslah malaikat, ngeyel aja begitu. Nah, ya kan? Padahal bentuk asli malaikat seperti apa mereka pun sebenarnya tidak tahu. Demikianlah mereka telah berputar-putar di dalam lingkaran keraguan yang tidak ada ujungnya, sehingga mereka pun kebingungan mencari jalan keluar darinya. Selamanya ragu-ragu akhirnya. Ya, ini adalah penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama ya. Kita lihat di dalam tafsir Al-Munir, tafsir Ibnu Katsir, andaikan
kami turunkan kepada manusia rasul dari kalangan malaikat. Tentu dia berupa seorang laki-laki, agar mereka dapat berkomunikasi dengan malaikat itu dan mengambil manfaat darinya. Ya bisa ngomong gitu loh, bisa ngomong kayak kita kalau berwujud manusia itu, supaya bisa menerima peringatan kebenaran. Nah, kalau dalam wujudnya yang asli ya malah lari, malah ketakutan, dan nggak bisa berdiskusi nantinya. Bahkan bisa mati gara-gara melihat wujudnya malaikat ya. Nah, tapi kalau itu terjadi, maksudnya dalam wujud laki-laki tadi, kalau itu terjadi, maka mereka pun akan tetap ragu, sebagaimana mereka meragukan Rasul dari kalangan manusia. Repot akhirnya, kalau dalam bentuk yang asli gak mampu, ketakutan, kalau dalam wujud manusia, ya didustakan, begitu. Ya, terus piye terusannya? Al-Isra ayat 95. Artinya kalau sekiranya ada malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni bumi, maka tentu kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Nah, kalau sekiranya ada malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni bumi, ya tentu kami turunkan mereka menjadi seorang rasul. Tapi kan nggak begitu fitrahnya malaikat. Sejatinya merupakan rahmat dari Allah kepada makhluk-makhluknya dengan dia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari kalangan manusia, sehingga rasul itu bisa berkomunikasi dan mengajak mereka serta memberi kesempatan kepada mereka untuk berbuat kebenaran, untuk mengambil manfaat dengan cara berkomunikasi dan bertanya jawab. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 164, artinya sungguh Allah telah berikan karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah utus di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah dan membersihkan jiwa mereka. Nah, ini tujuannya diutusnya rasul, supaya ada kesempatan untuk membersihkan hati. Ya, tidak seperti malaikat, begitu ingkar ya sudah dibabat habis oleh malaikat nanti. Ya, kalau dari kalangan kita sendiri masih ada kesempatan kan begitu. Ya, kalau nggak nurut kemudian orang-orang kafir itu dipukul, ya nanti kita dipukul balik, soalnya sama-sama manusia kan. Nah, ada kesempatan untuk merenungkan nasihat itu dan melaksanakannya. Ya, ini namanya membersihkan hati, ya, membersihkan jiwa. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya mereka tidak akan bisa melihat malaikat dalam bentuknya yang asli. Ini tafsir Ibnu Katsir. Lihat lagi dalam tafsir yang lain sebagai perbandingan, ya. Ini tafsir Al-Munir. Jika Allah turunkan malaikat sebagai rasul, maka selesailah urusannya. Pasti mereka akan dibinasakan. Tidak ada lagi kesempatan untuk beriman dan memperbaiki diri. Nah, ini jelas ini pelajaran untuk membersihkan diri. Nggak ada lagi kesempatan untuk beriman dan apalagi untuk memperbaiki diri atau membersihkan diri. Dan azab serta siksa akan langsung kontan dirasakan oleh mereka ketika mereka ingkar. Itu kalau diturunkan malaikat sebagai rasul. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 8, kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka pada saat itu tidak akan diberikan kesempatan dan penangguhan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 22, ingatlah pada suatu hari ketika mereka melihat para malaikat, maka pada hari itu tidak ada lagi kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Sudah kontan langsung. Ya. Jika diturunkan rasul dari kalangan malaikat,
maka ia akan hadir dalam rupa seorang laki-laki agar mereka dapat berbicara dengannya dan mengambil manfaat darinya. Maka perkaranya akan kembali seperti sebelumnya, yaitu mereka akan meragukannya. Lah, ini bukan malaikat, ini manusia, begitu kata mereka. Qatadah mengatakan, tidaklah sebuah kaum menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam keraguan-raguan kecuali Allah pasti akan membuat mereka menjadi semakin ragu. Kalaupun Allah benar-benar jadikan Rasul dari kalangan malaikat, pasti mereka akan lari menjauh. Ini kalau dalam wujud yang asli ya. Pasti mereka akan lari karena ketakutan, tidak nyaman bersamanya. Maka tujuan risalah itu akan gagal ya, karena tidak bisa berdiskusi kalau dalam bentuknya yang asli. Takut serta tidak berani berbicara dengan malaikat. Kalau malaikat hadir dalam rupa manusia, mereka akan mengatakan bahwa dia bukan Rasul karena dia bukan malaikat. Kalau Allah turunkan malaikat berupa manusia, mereka mengatakan, loh kamu ini bukan malaikat, kamu ini manusia biasa kayak kita. Nah, repot kan? Kalau dalam bentuknya yang asli, mereka takut dan lari menjauh dari peringatan. Kami tidak percaya padamu. Nah, ini kalau dalam rupa manusia. Kami tidak akan percaya lagi padamu. Kamu adalah penyihir seperti Muhammad. Maka tujuan risalah juga akan gagal. Dikasih begini gagal, dikasih begitu gagal. Jadi bukan sebenarnya dalam bukti-bukti mukjizat mereka akan menjadi beriman, karena hati mereka tertutup oleh kesombongan dan kecongkakan. Ini tafsir Al-Munir. Kita lanjutkan dengan ibrah. Apa pelajarannya? Ini ada 8 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang singkat ini. Yang pertama, bahwa bahan penciptaan malaikat adalah berasal dari cahaya. Maka secara sunnatullah atau secara alami, ya maksudnya secara sunnatullah atau aturan tetap Allah, manusia tidak akan bisa melihat atau menyaksikannya secara fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwa malaikat termasuk makhluk yang gaib. Maka kita hanya diperintah untuk mengimaninya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, logika manusia tidak akan sanggup membayangkan bentuk malaikat yang asli, karena dia hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat kebendaan. Oleh karena itu, malaikat tidak sama dengan makhluk-makhluk yang tampak oleh indera manusia. Tidak ada yang sama oleh makhluk atau benda-benda yang tampak oleh indera manusia. Itu yang ketiga. Tidak akan sanggup membayangkan bentuk malaikat. Ya sudah, tidak usah meminta-minta malaikat menampakkan diri, gak usah, aneh-aneh aja ya. Yang keempat, pelajarannya adalah seandainya Allah menyuruh malaikat menampakkan diri dengan menyelisihi sunnatullahnya, terserah Allah ini, kalau Allah mau ya bisa aja. Maka ia atau malaikat itu akan diserupakan dengan makhluk fisik yang biasa tampak oleh manusia supaya nyampe akalnya. Ya. Maka malaikat itu akan diserupakan dengan makhluk yang terbaik, tentu saja adalah berupa manusia. Nah, tentu saja adalah manusia dan wujudnya adalah laki-laki yang bagus rupa, begitu. Tujuannya apa? Agar umat manusia dapat berbicara dan mengambil manfaat darinya. Kalau ditampakkan dalam wujudnya yang asli, gitu, maka ia tidak akan dapat memberikan manfaat, tapi justru akan membuat manusia lari, pingsan, bahkan mati karenanya. Pelajaran yang kelima adalah, jika ditampakkan dalam wujud manusia, maka mereka akan meragukannya.
bahkan menuduh sihir dan tipuan mata saja. Nah, repot. Dalam bentuknya yang asli begitu, dalam bentuk manusia begitu. Itu yang kelima. Pelajaran yang keenam, pada hakikatnya permintaan mereka bukan untuk beriman kepada kebenaran, itu pada hakikatnya, tapi hanya untuk mengikuti dan memuaskan keinginannya saja. Nah, ini penyakitnya di sini. Pada hakikatnya permintaan mereka bukan untuk beriman kepada kebenaran, tapi sejatinya hanya untuk mengikuti dan memuaskan keinginannya atau kemauannya atau hawa nafsunya. Hal itu disebabkan karena hati mereka telah tertutup oleh kesombongan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Allah selalu memberikan yang terbaik buat makhluknya. Nah, ini yang harus perhatikan ya. Allah selalu memberikan yang terbaik buat makhluknya. Jadi yang Allah berikan kepada kita pasti itu yang terbaik. Termasuk dijadikannya Rasul dari kalangan manusia adalah yang terbaik. Supaya mereka dapat berkomunikasi dengan Rasul itu. Dan dapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Dapat kesempatan untuk berbenah serta membersihkan jiwanya. Nah, ini udah enak sebetulnya kalau Rasul itu berbentuk manusia atau berasal dari kalangan manusia. Dan yang terakhir adalah jangan meminta sesuatu yang menyelisihi sunnatullah. Nah, ini ya, hati-hati nih, jangan meminta sesuatu yang menyelisihi sunnatullah. Misalkan minta kaya tanpa bekerja, minta uang jatuh dari langit, itu menyelisihi sunnatullah namanya. Jangan meminta seperti itu. Termasuk meminta malaikat menampakkan diri. Jangan meminta kayak gitu. Itu aneh-aneh namanya. Nah, nanti malah justru akan menyulitkan dan membahayakan kita sendiri. Nah, ini ya yang ke-8 ya. Syukuri yang ada, ambil manfaat dari yang ada, sambil terus berubah, berbenah, dan memperbaiki diri. Terus berubah dari buruk kepada yang baik, dari salah kepada yang benar, dari bodoh kepada hidayah ya. Terus berubah, setiap hari harus berubah. Kalau kemarin masih begini, besoknya harus begitu. Ya, berubahnya menjadi baik. Jangan kemarin jelek, besoknya tetap jelek aja. Setahun lagi tetap aja seperti itu. Ya, jadi terus berubah setiap hari itu. Berubah menjadi baik. Jangan berubahnya kemarin sholat, besoknya nggak sholat. Jangan begitu. Berubah itu harus jadi baik. Kalau setahun lalu salah, maka setahun yang akan datang harus benar terus. Begitu. Berubah itu begitu ya. Jangan sampai nggak berubah, itu namanya orang yang rugi. Teruslah membersihkan diri, karena hanya itulah yang bermanfaat di hadapan Allah. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada suatu hari yang tidak berguna lagi apa-apa kecuali kalau kita datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Begitulah tafsir dan ibrah dari surah Al-An'am ayat yang ke-6. Nah, ayatnya cukup pendek tapi penjelasannya cukup luas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya, saya kira. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri pengajian kita ini dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.